Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, seorang istri yang setia justru diancam diceraikan. Hanya karena ia menolak dimadu. Di depan suaminya, ia berani berkata lantang. Silahkan saja mas, semua aset rumah ini atas namaku. Tapi, apakah benar kekuatan harta bisa melindungi hati yang hancur? Ataukah justru membawa luka yang lebih dalam? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya. Dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Matahari pagi menyinari halaman rumah kecil di sudut kota itu. Rani sibuk menyiapkan sarapan sederhana. Aroma nasi goreng buatan tangannya memenuhi ruang makan. Suaminya, Bima, duduk sambil membaca koran, sementara putri kecil mereka yang berusia 5 tahun, Nisa, tertawa riang ketika mencoba memakan potongan telur dengan sendok mungilnya. Bagi tetangga, keluarga kecil ini tampak sempurna. Rani dikenal sebagai wanita pekerja keras yang berhasil membuka butik kecil di pusat kota. Usahanya semakin berkembang, pelanggan semakin banyak, dan namanya mulai dikenal di kalangan ibu-ibu sosialita. Sementara itu, Bima bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Walau gajinya tidak sebesar penghasilan istrinya, ia tetap dihormati sebagai kepala rumah tangga. Hari-hari mereka tampak normal. Pagi diisi dengan aktivitas menyiapkan anak sekolah. Siang hari Rani mengawasi butiknya, sore menjemput Nisa, lalu malam berkumpul bersama di ruang keluarga. Namun, di balik senyuman yang ditunjukkan Rani, ada rasa lelah yang tak pernah ia tunjukkan. Menjadi seorang ibu sekaligus pengusaha bukan perkara mudah. Ia sering menahan diri agar tidak terlihat rapuh, sebab ia tahu suaminya tidak menyukai keluhan. Bima, yang dulu penuh perhatian, perlahan mulai berubah. Ia sering tampak gelisah, kadang memandang kosong ke arah televisi meski acara favorit sedang tayang. Rani berusaha tidak curiga, meski ada getaran kecil di hatinya yang mengatakan bahwa rumah tangganya tidak lagi seperti dulu. Suatu sore, Rani baru saja pulang dari butik ketika ia menemukan Bima duduk di teras dengan wajah murung. Ia menyapanya dengan lembut. "Mas, kenapa diam saja? Ada masalah di kantor?" tanyanya. Bima hanya tersenyum tipis. "Tidak, cuma lelah." Rani mencoba memahami. Ia tak ingin memaksa suaminya bercerita jika memang belum siap. Tetapi sejak hari itu, ia mulai menyadari jarak di antara mereka semakin terasa. Kebahagiaan yang dulu begitu hangat perlahan terkikis oleh keheningan. Malam-malam Bima kerap dihabiskan di depan ponsel. Jemarinya sibuk mengetik pesan yang tak pernah ia tunjukkan. Rani beberapa kali mencoba bertanya, namun jawaban Bima selalu sama. "Ini urusan pekerjaan." Meski hatinya ragu, Rani memilih mempercayai. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa pernikahan memang penuh dengan fase, ada naik dan turun. Namun ia tak pernah menyangka, perubahan kecil yang ia abaikan itu justru menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang rumah tangganya. Malam itu, ketika Rani menidurkan Nisa, ia menatap wajah polos anaknya sambil berbisik dalam hati. "Nak, semoga ayahmu masih sama seperti dulu. Semoga keluarga ini tetap utuh." Namun, doa itu seakan terhenti di udara, tak mampu menahan arus kenyataan yang diam-diam sudah menunggu di depan mata. Sejak malam itu, perubahan sikap Bima semakin jelas terlihat. Pagi yang biasanya diwarnai obrolan ringan sambil menikmati teh hangat kini digantikan dengan hening. Bima lebih sering terburu-buru berangkat ke kantor tanpa sempat mencium kening Rani ataupun menggendong Nisa yang merengek minta ditemani sarapan. Rani berusaha menepis rasa curiga, mencoba menyibukkan diri dengan butik yang semakin ramai. Tetapi setiap kali ia menutup pintu rumah, hatinya terasa kosong. Wajah suaminya yang semakin asing menghantui pikirannya. Suatu malam, Rani terbangun mendengar suara ponsel berbunyi lirih. Ia mengintip dari balik pintu kamar, melihat Bima duduk di ruang tamu, menunduk serius pada layar. Senyum samar terlukis di bibirnya. Sesuatu yang jarang lagi ia tunjukkan di hadapan Rani. "Mas," suara Rani lirih, membuat Bima tersentak. Bima buru-buru meletakkan ponsel di meja.
Kamu ngapain belum tidur? Tanyanya dengan nada tinggi, seolah merasa bersalah namun mencoba menutupinya. Rani terdiam, menatap wajah suaminya. Aku cuma haus. Tadi dengar ada suara. Mas lagi chatting dengan siapa malam-malam begini? Bima mendengus, lalu berdiri. Kerjaan. Ran, jangan selalu curiga. Aku capek kalau harus jelasin terus. Rani terdiam. Ada sesuatu di matanya yang berusaha ia sembunyikan. Bukan sekadar kelelahan, tapi ada rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat. Malam itu, Rani kembali ke kamar dengan dada berdebar. Ia ingin mempercayai suaminya, tapi hatinya menolak. Ada sesuatu yang tidak beres. Hari-hari berikutnya semakin memperkuat prasangka itu. Bima lebih sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Kadang bajunya beraroma parfum yang tidak pernah dipakainya di rumah. Rani hanya bisa menatapnya dalam diam, takut pertanyaan kecil akan memicu pertengkaran besar. Suatu sore, ketika Rani menjemput Nisa di sekolah, ia melihat pesan masuk ke ponsel suaminya yang tertinggal di meja mobil. Sebuah notifikasi muncul dengan nama yang asing, disertai emoji hati. Rani merasa darahnya mendidih, namun ia menahan diri. Ia tidak ingin membuat kesimpulan gegabah, meski hatinya sudah digerogoti rasa sakit. Malam itu, Rani mencoba membuka percakapan. Mas, kenapa akhir-akhir ini selalu pulang malam? Ada sesuatu yang ingin Mas ceritakan. Bima menghela napas panjang, lalu menatap Rani dengan pandangan tajam. Aku cuma kerja, Ran. Kamu jangan terlalu banyak nanya. Kalau kamu nggak percaya, terserah. Rani menunduk. Ada luka di hatinya, tapi ia masih mencoba menjaga ketenangan. Demi anaknya, ia tak ingin rumah tangga ini hancur begitu saja. Namun, badai benar-benar datang ketika suatu malam Bima pulang dengan wajah serius. Setelah meletakkan tasnya, ia duduk di sofa, lalu berkata dengan suara tegas, "Ran, ada hal penting yang harus kita bicarakan." Rani menelan ludah. Hatinya berdegup kencang. Tentang apa, Mas? Bima menghela napas panjang, lalu mengucapkan kata-kata yang membuat dunia Rani runtuh. Aku ingin menikah lagi. Rani terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Jantungnya berdegup tak karuan. Matanya membelalak menatap sosok suaminya yang begitu tega mengucapkan kalimat itu. Apa maksud Mas? Suara Rani bergetar. Aku ingin menikah lagi, Ran. Aku butuh keturunan laki-laki. Kamu tahu sendiri, kita sudah 7 tahun menikah dan kamu baru memberiku seorang anak perempuan. Aku ingin punya anak lelaki yang bisa jadi penerus keluarga, ujar Bima tanpa rasa bersalah. Air mata Rani menetes begitu saja. Jadi, Mas ingin menyalahkanku hanya karena aku melahirkan anak perempuan? Mas, itu bukan salahku. Tuhan yang memberi. Apa aku kurang setia? Apa aku kurang mendukung Mas selama ini? Namun Bima tetap keras. Aku tidak bilang kamu salah, Ran. Tapi aku punya hak untuk menikah lagi. Aku ingin kamu merelakan. Kita bisa hidup bersama. Kamu tetap istri pertamaku, dan aku akan adil membagi waktu. Rani menatap suaminya dengan tatapan kosong. Hatinya perih seakan dirobek-robek. Kata-kata itu bukan sekadar luka, tapi pengkhianatan. Tidak, Mas. Aku tidak akan pernah mau dipoligami. Kalau Mas ingin menikah lagi, silakan. Tapi jangan harap aku akan bertahan. Jawabnya dengan suara bergetar. Bima terdiam sejenak, lalu wajahnya mengeras. Kalau kamu menolak, berarti kamu siap menghadapi akibatnya. Aku bisa ceraikan kamu kapan saja. Rani merasa tubuhnya lemas. Ancaman itu seperti petir menyambar kepalanya. Namun di balik rasa takut, ada kekuatan kecil yang mulai tumbuh dalam dirinya. Malam itu, Rani menangis dalam diam. Ia memeluk Nisa yang tertidur pulas, merasakan hangat tubuh anaknya sebagai satu-satunya alasan untuk bertahan. Ia sadar, badai besar sudah benar-benar datang. Suaminya yang dulu penuh janji setia kini berubah menjadi orang asing yang tega menukar cinta dengan alasan keturunan. Dalam gelap malam, Rani berbisik pada dirinya sendiri.
Kalau ini jalannya, aku harus kuat. Aku tidak akan biarkan diriku diinjak-injak hanya demi ambisi suami yang buta hati. Namun ia tahu, ancaman itu bukan sekadar ucapan kosong. Suaminya bisa saja benar-benar melakukannya. Dan jika saat itu tiba, ia harus siap. Rani tidak pernah menyangka, cinta yang ia jaga dengan sepenuh hati akan diuji dengan begitu kejam. Dan disinilah awal dari pertaruhan harga diri seorang istri yang menolak dipoligami. Meski ancaman perceraian siap menghantam kehidupannya. Hari-hari setelah percakapan malam itu menjadi begitu menegangkan bagi Rani. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti medan perang tanpa suara. Bima jarang berbicara padanya. Bahkan sapaan sederhana seperti, "Sudah makan?" pun hilang begitu saja. Rani berusaha tetap tenang. Ia tidak ingin Nisa merasakan ketegangan di antara kedua orang tuanya. Di hadapan anaknya, ia tetap tersenyum, tetap memasak, tetap bercerita sebelum tidur, seakan tidak ada apa-apa. Namun di dalam hati, Rani bagaikan kapal yang terombang-ambing di lautan badai. Suatu malam, Bima pulang lebih awal. Rani berharap ada kesempatan untuk bicara dengan kepala dingin. Tetapi harapan itu pupus saat Bima langsung menatapnya dingin dan berkata dengan nada datar, "Ran, aku serius dengan ucapanku tempo hari. Aku ingin menikah lagi." Rani terdiam, mencoba menahan gejolak hatinya. "Mas, kenapa harus seperti itu? Apa yang kurang dariku? Aku setia, aku urus rumah, aku jaga anak kita. Kenapa Mas tega berkata begitu?" Bima menarik napas panjang lalu duduk di kursi. "Kamu tidak kurang, Ran. Tapi aku butuh lebih. Aku butuh keturunan laki-laki. Dan lagi, ada seseorang yang sudah lama dekat denganku. Dia baik. Dia juga bisa mengerti aku. Aku yakin dia bisa melengkapi kekuranganku." Perkataan itu menghantam dada Rani seperti ribuan panah. Jadi benar, ada orang lain di hati suaminya. Bukan sekadar wacana, tapi kenyataan. Air mata Rani menetes. Tapi ia tidak ingin terlihat lemah. Ia menatap suaminya dengan sorot mata yang berani. "Siapa perempuan itu?" tanyanya pelan, namun penuh tekanan. Bima tidak langsung menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangan, lalu berkata, "Kamu tidak perlu tahu sekarang. Yang jelas, aku ingin kamu menerima kenyataan. Aku tidak ingin ada pertengkaran. Kalau kamu ikhlas, kita bisa hidup berdampingan. Kamu tetap istri pertamaku, dia istri keduaku." Rani tertawa getir. "Ikhlas? Mas minta aku ikhlas melihat suamiku tidur dengan perempuan lain? Mas minta aku ikhlas berbagi hati dengan wanita yang bahkan tidak tahu bagaimana aku berjuang bersama Mas dari nol? Mas kira aku perempuan macam apa?" Bima bangkit. Wajahnya merah menahan amarah. "Jangan bicara seolah-olah kamu paling berjasa. Aku juga kerja. Aku juga berjuang. Jangan pikir hanya karena aset rumah ini atas nama kamu, lalu kamu merasa lebih tinggi dariku." Kata-kata itu membuat dada Rani semakin sesak. Semua pengorbanannya selama ini seolah tak berarti. Padahal ia tidak pernah bermaksud merendahkan. Semua yang ia lakukan hanyalah untuk keluarga. Malam itu pertengkaran mereka pecah lebih hebat dari sebelumnya. Suara pintu dibanting. Suara tangisan Rani bercampur dengan rengekan Nisa yang ketakutan melihat orang tuanya saling berteriak. Setelah malam itu, jarak di antara mereka semakin melebar. Bima mulai berani menunjukkan sikapnya terang-terangan. Ia sering keluar rumah dengan pakaian rapi pada akhir pekan, meninggalkan Rani sendirian bersama anak. Alasan yang sama selalu ia pakai. Ada urusan pekerjaan. Namun, tetangga mulai berbisik. Ada yang pernah melihat Bima bersama seorang wanita muda di sebuah kafe. Ada pula yang diam-diam membicarakan bahwa Bima sudah lama menjalin hubungan dengan wanita itu. Bahkan sebelum ia menyatakan keinginan untuk menikah lagi. Rani mendengar semua bisikan itu. Hatinya perih. Tapi ia menegakkan kepala. Ia tidak ingin aib rumah tangganya jadi bahan tertawaan. Ia memilih diam, meski dalam diamnya ada amarah yang menggelegak. Suatu sore, ketika Rani sedang merapikan butik, sahabatnya, Maya, datang dengan wajah cemas. "Ran,
Aku nggak tahu harus bilang atau enggak. Tapi aku rasa kamu perlu tahu. Aku lihat Bima tadi siang di mall bersama seorang wanita. Mereka mesra, Ran, bergandengan tangan, bahkan tertawa bersama. Darah Rani berdesir. Ia menggenggam meja untuk menahan tubuhnya yang hampir roboh. Aku sudah duga, Mei. Tapi mendengar langsung dari kamu, rasanya seperti jantungku dihancurkan. Maya menggenggam tangannya erat. Ran, kamu perempuan kuat. Jangan biarkan dia seenaknya. Kalau dia benar-benar ingin poligami, kamu harus punya sikap. Malam itu, Rani pulang dengan hati yang remuk. Ia melihat Bima duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan sisa keberanian, Rani mendekat dan berkata lantang, "Mas, aku tahu semuanya. Aku tahu kamu bersama wanita itu. Jangan lagi berdusta di hadapanku." Bima menoleh. Wajahnya terkejut sesaat lalu kembali datar. "Kalau kamu sudah tahu, bagus. Berarti aku tidak perlu lagi sembunyi. Ran, aku ingin kamu mengerti. Aku serius ingin menikahinya. Dia bisa memberi apa yang tidak bisa kamu berikan." Rani menatapnya tajam. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. "Kalau itu maumu, silakan. Tapi jangan harap aku akan menerima poligami. Aku tidak akan pernah rela berbagi. Kalau Mas ingin menikahinya, silakan ceraikan aku." Ucapan itu membuat Bima terdiam. Ia tidak menyangka Rani akan seberani itu. Ia mengira istrinya akan tunduk pada ancaman, akan pasrah menerima kenyataan. Namun, kali ini yang ia lihat adalah seorang perempuan yang siap mempertahankan harga dirinya. Keheningan malam itu terasa panjang. Bima bangkit, mengambil kunci mobil, lalu pergi tanpa sepatah kata. Rani hanya bisa berdiri terpaku di ruang tamu, mendengar suara pintu ditutup keras dan suara mesin mobil meninggalkan halaman. Ia tahu, keputusannya akan membawa konsekuensi besar. Mungkin pernikahannya benar-benar akan berakhir. Namun di hatinya, ia merasa lebih tenang. Ia sudah memilih jalan yang benar, meski harus melewati duri dan luka yang dalam. Rani memeluk Nisa yang berlari keluar kamar dengan wajah ketakutan. "Ibu ada di sini. Nak, jangan takut." Sambil menatap keluar jendela yang gelap, Rani berbisik dalam hati. "Jika ini jalannya, aku siap menghadapi semuanya. Aku lebih baik kehilangan suami daripada kehilangan harga diriku." Dan sejak malam itu, rumah tangga mereka benar-benar berada di ujung jurang. Sejak Bima keluar rumah dengan amarah yang tak terbendung, suasana semakin membeku. Beberapa hari kemudian, ia pulang kembali, tetapi bukan dengan sikap lembut, melainkan dengan aura dingin yang menekan. Ia sudah tidak lagi menutupi hubungannya dengan wanita itu. Bahkan di hadapan Rani, ia terang-terangan menyebut nama perempuan yang kini mengisi hatinya. "Ran, kamu kenal dengan Dina?" tanya Bima tiba-tiba di meja makan, membuat Rani menghentikan sendok di tangannya. Rani menoleh, wajahnya pucat. "Siapa Dina?" Bima tersenyum sinis. "Dia perempuan yang akan jadi istri keduaku. Dia baik, sopan, dan dia rela menerima keadaan. Tidak seperti kamu." Jantung Rani seolah diremas. Nama itu kini bukan sekadar bayangan samar, melainkan nyata. Dina, perempuan yang berani merebut suami orang. Rani menatapnya tajam. Suaranya bergetar namun penuh amarah. "Mas tega bilang itu di depanku? Di depan anak kita? Apa Mas tidak punya hati?" Bima mendengus. "Aku hanya bicara apa adanya. Kamu terlalu keras. Ran, kalau saja kamu mau sedikit lebih lunak, semua ini tidak akan serumit sekarang. Kamu bisa tetap jadi istriku, tetap punya rumah ini, tetap punya hidup yang nyaman. Tapi kamu memilih melawan." Rani mengepalkan tangannya di bawah meja. Air matanya hampir jatuh, tetapi ia paksa menahan. Ia tidak ingin Bima melihat kelemahannya. Malam itu, Rani tak bisa tidur. Kata-kata suaminya terus terngiang di telinganya. "Kamu bisa tetap punya hidup yang nyaman." Kalimat itu terasa seperti ejekan,
Seolah seluruh kebahagiaannya hanya bergantung pada belas kasih seorang pria yang bahkan sudah tidak setia. Hari-hari selanjutnya, tekanan demi tekanan datang silih berganti. Bima mulai membatasi keuangan rumah tangga. Uang belanja yang biasanya cukup, kini dikurangi dengan alasan penghasilan menurun. Padahal Rani tahu, sebagian besar kebutuhan rumah selama ini justru ia yang menanggung dari hasil butiknya. Suatu siang, Rani mendapat telepon dari salah satu pemasok butik. "Bu Rani, kami diminta suami ibu untuk menghentikan sementara pengiriman kain. Katanya kondisi keuangan lagi sulit." Rani kaget bukan main. "Apa? Mas Bima yang bilang begitu?" "Iya, Bu. Kami bingung. Soalnya biasanya ibu sendiri yang pesan. Tapi karena beliau bilang, kami terpaksa hentikan dulu." Tangan Rani bergetar. Ini sudah bukan lagi masalah rumah tangga, tapi suaminya berusaha merusak sumber penghasilan yang ia bangun dengan susah payah. Malamnya, Rani langsung menegur, "Mas, kenapa melarang pemasok kirim kain ke butikku? Itu usahaku. Kenapa Mas ikut campur?" Bima menatapnya dengan tatapan tajam. "Aku suamimu. Semua urusanmu, termasuk usahamu, ada di bawah tanggung jawabku. Kalau aku bilang berhenti, ya berhenti." Rani tak tahan lagi. "Mas bukan sedang bertanggung jawab, tapi mengekang. Mas mau apa sebenarnya? Mau aku berhenti kerja supaya aku lemah di hadapan Mas? Supaya aku tidak punya apa-apa? Lalu harus tunduk pada keinginan poligami itu?" Bima menepuk meja dengan keras. "Ya, itu yang seharusnya kamu lakukan. Menjadi istri yang patuh. Bukan sibuk dengan bisnis yang membuatmu merasa lebih hebat dariku." Suara bentakan itu membuat Nisa menangis di kamarnya. Rani segera berlari menghampiri putrinya, memeluknya erat sambil menahan tangis. Dalam pelukan anaknya, Rani merasakan luka yang semakin dalam. Hari demi hari, sikap Bima semakin menjadi. Ia sering pulang dengan wajah dingin, kadang mabuk, kadang membawa aroma parfum asing yang menusuk hidung Rani. Setiap kali Rani mencoba bicara, jawabannya hanya ancaman. "Kalau kamu terus menolak, aku akan ceraikan kamu," kata Bima suatu malam dengan nada tinggi. Rani akhirnya berdiri tegak. Ia menatap suaminya tanpa gentar. "Kalau itu yang Mas mau, silakan. Aku tidak takut. Semua aset rumah tangga ini atas namaku. Aku tidak akan biarkan anakku terlantar." Wajah Bima memerah. Urat lehernya menegang. Ia tidak menyangka Rani begitu berani melawan. Namun Rani tidak peduli. Ia tahu, diam berarti kalah. Pasrah berarti diinjak-injak. Di balik keberaniannya, hati Rani hancur. Setiap malam ia menangis dalam diam, berdoa agar diberi kekuatan. Ia tidak tahu sampai kapan harus bertahan, tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan pernah rela dimadu. Sementara itu, gosip di lingkungan sekitar semakin ramai. Ada yang berbisik di belakang punggungnya. Ada yang pura-pura prihatin tetapi sebenarnya hanya ingin tahu cerita lebih jauh. Rani berjalan dengan kepala tegak, meski hatinya perih. Hingga suatu malam, Bima pulang dengan wajah sumringah, berbeda dari biasanya. Ia duduk di sofa sambil bersiul, lalu menatap Rani dengan senyum penuh tantangan. "Aku sudah melamar Dina," katanya tiba-tiba. Rani tercekat, tubuhnya gemetar hebat. "Apa? Mas bilang apa barusan?" "Aku sudah melamar Dina, dan keluarganya menerima dengan baik. Sebentar lagi, aku akan menikahinya. Kamu mau ikut atau tidak, terserah. Tapi aku sudah putuskan." Kata-kata itu menghantam Rani seperti badai. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Namun, di balik keterpurukan itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api yang akan membawanya pada keputusan besar. Ia menatap suaminya dengan sorot mata tajam. Air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. "Kalau begitu, silakan, Mas. Silakan saja. Tapi jangan harap aku akan bertahan. Aku tidak akan pernah tunduk pada permainan kotor ini." Dan di sanalah, Rani menyadari bahwa pertempurannya belum selesai. Justru baru saja dimulai. Sejak malam itu,
Rumah yang biasanya ramai dengan canda tawa kini berubah menjadi medan pertempuran dingin. Bima semakin terang-terangan menunjukkan keberpihakannya pada Dina. Ia pulang hanya sesekali, itu pun dengan wajah lelah bercampur puas, seolah baru saja menikmati kehidupan lain di luar sana. Rani tidak lagi menunggu suaminya dengan meja makan penuh lauk hangat. Ia memilih fokus pada Nisa, memastikan anaknya tetap mendapat kasih sayang meski ayahnya semakin jauh. Namun jauh di dalam hati, Rani mulai dihantui ketakutan. Bagaimana jika Bima benar-benar menepati ancamannya? Bagaimana jika perceraian itu benar-benar terjadi? Suatu malam, setelah beberapa hari tidak pulang, Bima masuk ke rumah dengan langkah berat. Di tangannya ada map coklat. Rani yang sedang menidurkan Nisa menoleh, mencoba menebak apa yang dibawa suaminya. Bima duduk di ruang tamu, lalu meletakkan map itu di meja. "Ran, kita harus bicara serius." Rani keluar perlahan, duduk di hadapannya dengan hati berdebar. "Apa lagi, Mas?" Dengan tatapan dingin, Bima membuka map itu. Selembar kertas dengan cap pengadilan tampak jelas di depan mata Rani. "Ini draft gugatan cerai. Kalau kamu terus menolak poligami, aku akan ajukan ini." Darah Rani seakan berhenti mengalir. Ia menatap lembaran itu dengan mata nanar. "Mas benar-benar tega melakukan ini?" "Bukan aku yang tega, Ran," jawab Bima datar. "Kamu yang memaksa keadaan sampai ke titik ini. Kamu bisa saja memilih jalan mudah, ikhlas menerima. Tapi kamu keras kepala. Dan inilah akibatnya." Rani menggertakkan giginya. Tangannya bergetar, tetapi matanya menatap penuh keberanian. "Kalau itu maumu, silakan. Aku tidak akan memohon. Tapi ingat, semua aset rumah tangga ini atas namaku. Rumah ini, mobil, bahkan tabungan, semua tercatat milikku. Kamu bisa bawa dia, tapi jangan harap bisa bawa hartaku." Bima terdiam sesaat, lalu wajahnya memerah menahan amarah. "Kamu pikir aku butuh hartamu? Kamu pikir aku menikah lagi demi uang? Tidak, Ran. Aku hanya ingin bahagia." Rani tertawa getir. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Bahagia dengan menghancurkan keluargamu sendiri? Bahagia dengan mengorbankan istri dan anakmu? Mas menyebut itu kebahagiaan?" Suasana menjadi tegang. Nisa yang terbangun dari tidurnya menangis ketakutan, membuat Rani segera memeluknya erat. "SSSHH, nak, tidak apa-apa. Ibu ada di sini." Bima berdiri, suaranya meninggi. "Kamu yang memaksa, Ran. Ingat, aku bisa buat hidupmu hancur kalau kamu melawan terus. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi." Rani menatapnya dari balik pelukan anaknya. "Tidak, Mas. Aku tahu persis siapa kamu. Kamu bukan lagi suami yang dulu kucintai. Kamu hanya lelaki egois yang rela menginjak harga diri istrinya demi nafsu sesaat." Bima mengepalkan tangan, lalu berjalan keluar rumah dengan kasar, meninggalkan pintu terbanting. Malam itu, Rani menangis dalam diam, memeluk Nisa yang ketakutan. Namun di balik tangisnya, ada tekad yang perlahan menguat. Ia tidak akan mundur. Jika Bima benar-benar mengajukan perceraian, maka ia akan hadapi dengan kepala tegak. Hari-hari berikutnya, tekanan dari Bima semakin nyata. Ia mulai jarang memberi uang untuk kebutuhan rumah tangga. Bahkan berani menuduh Rani tidak becus mengurus rumah. "Lihat rumah ini berantakan. Kamu sibuk kerja, sibuk urus butik, sampai lupa kewajibanmu sebagai istri," bentaknya suatu sore. Rani berdiri tegak, menatapnya dengan mata merah. "Kewajiban istri? Mas lupa siapa yang selama ini menopang rumah ini? Kalau bukan dari usahaku, apa Mas sanggup membiayai semuanya? Jangan balikan fakta, Mas. Aku bukan istri yang lalai. Justru Mas yang lupa pada janji setia saat kita menikah." Bima semakin marah, tetapi Rani tidak mundur. Setiap kata yang keluar dari bibirnya kini bagaikan pedang yang tajam, melawan ketidakadilan yang dipaksakan suaminya. Suatu malam, Bima kembali membawa kabar mengejutkan. "Ran, aku sudah sewa rumah untuk Dina.
Minggu depan aku akan menikahinya secara resmi. Tubuh Rani gemetar, namun ia mencoba menahan diri. Kalau begitu, Mas tidak perlu lagi berpura-pura. Silakan keluar dari rumah ini, karena rumah ini bukan milikmu. Jangan bawa aku dan anakku ke dalam kehancuranmu. Bima terperanjat. Ia tidak menyangka Rani akan setegas itu. Selama ini ia mengira ancamannya akan membuat Rani tunduk. Namun kenyataannya, semakin ia menekan, semakin kuat pula istrinya berdiri. Keheningan malam itu begitu menyesakkan. Rani tahu, perceraian kini hanya tinggal menunggu waktu. Tetapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan pernah menggadaikan harga dirinya hanya demi mempertahankan pernikahan yang sudah retak. Di balik segala luka, ia mulai menyadari bahwa kekuatannya bukan lagi bergantung pada suami, melainkan pada dirinya sendiri dan anaknya. Dan ketika Bima benar-benar melangkahkan kaki meninggalkan rumah malam itu, Rani tahu, badai besar telah sampai di puncaknya. Kesunyian rumah terasa begitu mencekam. Nisa menangis pelan di pelukan Rani, sementara pintu depan masih berayun pelan karena dibanting keras oleh ayahnya. Rani duduk lama di lantai ruang tamu, tubuhnya gemetar, air matanya mengalir deras. Namun di balik tangisan itu, ada kesadaran yang semakin menancap kuat. Ia harus bertahan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anaknya. Keesokan harinya, Maya, sahabat dekat Rani, datang dengan wajah khawatir. Begitu melihat sahabatnya yang pucat dengan mata sembab, Maya langsung memeluknya erat. "Ran, aku dengar kabar dari tetangga. Benarkah Bima sudah tinggalkan rumah?" tanyanya lirih. Rani hanya mengangguk. Suaranya tercekat. "Dia pergi, Mei. Katanya minggu depan akan menikahi perempuan itu. Dia tinggalkan aku dan Nisa begitu saja, seolah kami tidak pernah berarti." Maya mengusap punggung sahabatnya lembut. "Kamu tidak sendiri, Ran. Kamu punya aku. Kamu punya keluargamu. Jangan merasa hancur. Justru sekarang kamu harus tunjukkan kalau kamu bisa berdiri tanpa dia." Rani menghela napas panjang, mencoba menguatkan diri. "Aku takut, Mei. Bukan takut kehilangan dia, tapi takut anakku kehilangan sosok ayah. Bagaimana kalau nanti Nisa bertanya kenapa ayahnya memilih perempuan lain?" Air mata Maya ikut menetes. Kalau dia memang ayah yang baik, dia tidak akan pergi begitu saja. Jangan salahkan dirimu. Kamu sudah berjuang lebih dari cukup. Yang penting sekarang, kamu dan Nisa harus tetap tegar. Hari itu juga, Rani memutuskan pulang ke rumah orang tuanya untuk sementara. Ia membawa Nisa dan beberapa barang penting. Rumah orang tuanya di pinggir kota menyambut dengan hangat. Meski kehangatan itu bercampur dengan duka melihat kondisi Rani. Ibunya langsung memeluk Rani erat. Air mata menetes di pipinya. "Anakku, aku sudah lama menduga. Bima berubah. Dan aku takut kamu hanya dia menahan semua. Kenapa tidak cerita dari dulu?" Rani terisak di pelukan ibunya. "Aku tidak ingin membuat ibu khawatir. Aku pikir aku bisa bertahan. Tapi ternyata aku tidak sanggup lagi. Ibu, Bima mau menikah lagi. Dia ancam ceraikan aku." Wajah Ibu Rani memerah menahan emosi. Lelaki itu tidak tahu bersyukur. "Kamu sudah berikan segalanya. Bahkan usahamu pun kamu bangun demi keluarga. Kalau dia masih tega berkhianat, berarti dia tidak layak disebut suami." Ayah Rani yang sejak tadi hanya diam di kursi akhirnya bersuara. Nadanya tegas. "Rani, dengar kata ayah. Jangan pernah takut kehilangan orang seperti dia. Kamu masih muda, masih kuat, masih bisa membesarkan anakmu sendiri. Ayah dan ibu selalu ada untukmu. Ingat itu." Kata-kata ayahnya membuat hati Rani sedikit tenang. Ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Beberapa hari tinggal bersama orang tuanya, Rani mulai mendapat banyak kabar dari kerabat dan tetangga. Semua membicarakan pernikahan Bima yang sudah semakin dekat. Sebagian menunjukkan simpati, sebagian lagi hanya bergosip. Namun Rani memilih untuk menutup telinga. Suatu malam, ponselnya berdering. Nomor asing muncul di layar. Dengan ragu, Rani mengangkat. "Halo, ini Rani?"
Suara seorang wanita terdengar di seberang. "Ya, saya sendiri. Ini siapa?" "Aku Dina." Tubuh Rani langsung menegang. Perempuan itu, orang ketiga yang telah menghancurkan rumah tangganya. "Aku hanya ingin kamu tahu," lanjut suara itu dengan nada sinis. "Bima memilihku bukan karena harta. Dia bilang dia tidak bahagia denganmu. Dia bilang kamu terlalu sibuk dengan bisnismu, terlalu keras, tidak bisa jadi istri yang patuh. Jadi jangan salahkan aku kalau dia lebih memilihku." Air mata Rani mengalir deras, tetapi suaranya keluar dengan tegas. "Kamu boleh ambil suamiku, tapi kamu tidak bisa ambil martabatku. Ingat, semua yang dia nikmati dulu datang dari keringatku. Kalau dia memilihmu, biarlah, aku tidak akan pernah rebut kembali. Tapi suatu hari nanti, kamu akan tahu siapa Bima sebenarnya." Telepon terputus, meninggalkan hati Rani berkecamuk. Beberapa hari kemudian, ibunya kembali menguatkannya. "Nak, jangan biarkan kata-kata perempuan murahan itu melemahkanmu. Ingat, kamu bukan wanita lemah. Kamu bisa hidup tanpa dia." Rani menatap wajah ibunya yang penuh kasih. "Ibu, aku takut masa depanku. Tapi aku lebih takut kalau terus bersama Bima. Aku tidak mau hidup dalam bayang-bayang poligami." Ibunya menggenggam tangan Rani erat. "Kamu sudah memilih jalan yang benar. Jangan menyesal. Tuhan akan bukakan jalan untukmu." Dukungan itu membuat hati Rani perlahan bangkit. Ia kembali mengurus butiknya dengan tekun, memastikan roda usahanya terus berputar. Sahabatnya, Maya, sering menemaninya, memberi semangat agar ia tidak merasa sendiri. Di tengah semua kepedihan, Rani menemukan satu hal yang tak tergantikan, kekuatan dari keluarga dan sahabat. Meski luka hatinya belum sembuh, ia tahu ia tidak lagi berjalan sendirian. Dan di balik dukungan itu, Rani mulai menyadari, mungkin perceraian bukan akhir dari segalanya. Mungkin justru di sanalah awal dari kehidupannya yang baru. Namun, ia juga sadar satu hal, Bima tidak akan diam. Tekanan dan ancaman itu belum berakhir. Yang ia hadapi justru akan semakin berat. Dan ia harus benar-benar siap untuk melawannya. Kekhawatiran Rani benar-benar terbukti. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur kota, sebuah ketukan keras di pintu rumah orang tuanya membuat semua orang terkejut. Rani yang sedang menidurkan Nisa segera beranjak. Dari balik jendela, ia melihat sosok yang begitu dikenalnya. Bima, berdiri dengan jas basah kuyup, wajahnya penuh amarah. Rani membuka pintu perlahan. "Mas, apa yang kau lakukan di sini?" Bima melangkah masuk tanpa permisi, menatap Rani dengan sorot mata yang menyala. "Kamu pikir bisa sembunyi di rumah orang tuamu? Kamu pikir dengan dukungan keluargamu, kamu bisa melawan aku?" Ayah Rani yang mendengar keributan segera keluar dari kamarnya. "Bima, cukup. Jangan bawa masalahmu ke rumah ini. Kalau kau hanya datang untuk marah-marah, lebih baik pergi." Namun Bima mengabaikannya. Ia mendekati Rani, suaranya meninggi. "Aku sudah bilang, aku akan menikah dengan Dina. Kenapa kamu masih coba menghalangi? Bahkan kamu berani menantangku dengan mengatakan semua aset ini milikmu. Kamu kira aku akan mundur hanya karena itu?" Rani berusaha tetap tenang, meski tubuhnya gemetar. "Aku tidak pernah menghalangi, Mas. Kalau itu pilihanmu, silakan. Tapi jangan paksa aku untuk menerima poligami. Aku tidak akan pernah rela." Bima menepuk meja ruang tamu dengan keras hingga gelas bergetar. "Kamu keras kepala, Ran. Apa kamu pikir kamu bisa hidup tanpaku? Jangan sombong hanya karena usaha butikmu berhasil. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa." Rani tersentak, tetapi air matanya tertahan oleh keberanian yang memuncak. Ia berdiri, menatap suaminya dengan sorot mata tegas. "Tanpamu aku masih bisa berdiri, Mas. Justru denganmu, aku kehilangan harga diriku. Selama ini aku diam, aku sabar, aku tahan semua sikapmu. Tapi malam ini aku ingin kau tahu, aku lebih baik hidup sendiri daripada dipaksa tunduk pada keegoisanmu." Bima terdiam sesaat.
Wajahnya memerah menahan amarah. Kamu berani melawan aku di depan keluargamu sendiri? Ibu Rani yang sejak tadi mendengarkan, akhirnya bersuara dengan suara bergetar. Bima, sudahi. Kalau niatmu hanya menyakiti anakku, lebih baik kau pulang. Jangan lagi sakiti Rani dengan kata-kata busukmu. Kami tidak akan diam melihat anak kami diinjak-injak. Suasana semakin panas. Rani merasa dadanya sesak. Tapi ia tidak mundur. Pertengkaran itu pecah semakin hebat ketika Bima mengeluarkan kartu terakhirnya. Baik, kalau begitu, besok aku ajukan gugatan cerai resmi. Aku tidak butuh lagi wanita keras kepala sepertimu. Aku akan hidup bahagia dengan Dina, dan kamu bisa tenggelam dengan kesombonganmu. Rani hampir roboh mendengar kalimat itu. Namun sebelum ia jatuh, ayahnya berdiri di hadapan Bima, wajahnya penuh amarah. Kalau begitu, pergi sekarang. Jangan pernah kembali membawa aibmu ke rumah ini. Anak kami bukan mainan yang bisa kau sakiti sesuka hati. Bima menatap mereka dengan mata penuh kebencian. Lalu tanpa kata, ia berbalik dan keluar, membanting pintu sekeras mungkin. Suara langkah kakinya menghilang di telan hujan, meninggalkan rumah dalam keheningan yang mencekam. Rani jatuh terduduk di lantai, akhirnya menangis sejadi-jadinya. Ibu dan sahabatnya, Maya, segera memeluknya erat. Ran, kamu sudah lakukan yang benar. Jangan sesali kata-katamu. Kau hanya mempertahankan harga dirimu. Air mata Rani tak henti mengalir. Tapi hatiku hancur. Mei, bagaimana bisa lelaki yang pernah bersumpah setia padaku tega berkata seperti itu? Bagaimana bisa dia meninggalkan anaknya demi perempuan lain? Maya mengelus rambut sahabatnya lembut. Lelaki seperti itu tidak pantas ditangisi. Ran, justru ini waktumu untuk berdiri lebih kuat. Kamu sudah buktikan, kamu bukan istri yang bisa diinjak-injak. Dan suatu hari nanti, dia sendiri yang akan menyesali keputusannya. Malam itu, Rani memandang wajah kecil Nisa yang tertidur pulas. Ia berbisik lirih. Nak, maafkan ibu. Hidup kita tidak lagi sama. Tapi ibu janji, ibu akan jaga kamu, apapun yang terjadi. Pertengkaran hebat itu meninggalkan luka yang dalam, tetapi juga menyalakan api keberanian dalam diri Rani. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi takut kehilangan Bima. Yang ia takutkan hanyalah jika dirinya menyerah pada ketidakadilan. Dan sejak malam itu, Rani tahu, langkah kakinya harus semakin tegak. Namun ia juga sadar, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Keesokan paginya, kabar menyebar begitu cepat. Tetangga mulai berbisik, teman-teman lama bertanya, bahkan beberapa pelanggan butiknya pun sengaja menyinggung. Bu Rani, saya dengar suami ibu sudah pindah rumah, ya? Tanyanya dengan nada pura-pura prihatin, tapi jelas ada rasa ingin tahu yang lebih besar. Rani hanya tersenyum tipis, menutupi luka di hatinya. Ya, Mas Bima sedang ada urusan di luar rumah, jawabnya singkat, menahan air mata yang hampir jatuh. Hari-hari berikutnya, Bima benar-benar jarang terlihat. Ia tak lagi pulang, tak lagi menyapa, bahkan tak lagi menanyakan keadaan anaknya. Mobilnya pun sudah jarang terparkir di halaman rumah. Semua tanda menunjukkan, ia memang sudah memilih pergi. Suatu sore, Maya datang terburu-buru ke butik Rani. Nafasnya tersengal, wajahnya tegang. Ran, aku baru lihat sendiri. Bima tinggal di rumah kontrakan dekat perumahan elit itu. Dan dia bersama Dina. Mereka keluar masuk rumah itu seperti suami istri. Darah Rani seakan berhenti mengalir. Meski ia sudah menduga, mendengar kabar itu langsung dari sahabatnya tetap membuat hatinya tercabik-cabik. Ia menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya bergetar. Aku sudah tidak ada artinya lagi baginya, Mei. Lirihnya dengan suara hampir tak terdengar. Maya menggenggam tangannya erat. Jangan bilang begitu, Ran. Justru sekarang kamu harus buktikan, kamu bisa hidup tanpa dia. Ingat, kamu punya Nisa, kamu punya keluargamu. Bima yang memilih pergi, bukan kamu. Jadi jangan merasa bersalah. Rani mengangguk pelan. Namun malam itu,
Saat ia kembali ke rumah dan melihat Nisa yang tertidur sambil memeluk bonekanya, air matanya kembali pecah. Ia duduk di samping ranjang, mengelus rambut putrinya sambil berbisik. "Ayahmu telah memilih jalan lain, Nak. Tapi ibu tidak akan pernah meninggalkanmu." Beberapa hari kemudian, Bima akhirnya datang. Ia masuk rumah dengan wajah dingin, tanpa salam, hanya mengambil beberapa pakaian dari lemari. Rani yang sedang menyiapkan makan malam menghentikan langkahnya, berdiri terpaku melihat suaminya yang kini tampak begitu asing. "Mas, jadi benar, Mas tidak tinggal di sini lagi?" tanyanya lirih. Bima menutup koper, lalu menatap Rani sekilas. "Aku sudah bilang, aku akan menikah dengan Dina. Aku tidak mau ada keributan lagi. Lebih baik kita pisah rumah." Air mata Rani jatuh tanpa bisa ditahan. "Bagaimana dengan Nisa? Apa Mas tega meninggalkan anak sekecil itu? Dia butuh ayahnya." Bima menghela napas panjang, nadanya dingin. "Aku tetap ayahnya. Aku akan datang kalau sempat. Tapi jangan halangi aku untuk bahagia." Rani menggenggam meja erat. Tubuhnya hampir roboh. "Bahagia? Mas menyebut ini kebahagiaan? Menghancurkan rumah tangga, meninggalkan anak, melukai hati istri. Itukah yang Mas sebut bahagia?" Bima tidak menjawab. Ia hanya menarik kopernya, berjalan ke pintu, lalu pergi begitu saja. Suara langkah kakinya menghilang di halaman, menyisakan keheningan yang menyesakkan. Sejak malam itu, Bima tidak pernah lagi tidur di rumah mereka. Ia benar-benar pergi. Hari-hari berikutnya menjadi ujian terberat bagi Rani. Ia harus bangun pagi menyiapkan Nisa sekolah, lalu mengurus butik, lalu kembali ke rumah yang kini terasa hampa. Setiap sudut rumah seperti menyimpan kenangan, tawa, janji, cinta. Semua kini terasa seperti bayangan pahit yang mengejeknya. Tetangga semakin ramai membicarakan. Ada yang kasihan, ada pula yang hanya menertawakan. Tetapi Rani memilih menutup telinga. Ia menegakkan kepala setiap kali keluar rumah, meski hatinya berdarah-darah. Suatu malam, saat ia menutup butik, ponselnya berbunyi. Nomor Bima muncul di layar. Dengan ragu, Rani mengangkat. "Ran, aku tidak pulang lagi. Aku sudah putuskan. Minggu depan aku resmi menikah dengan Dina." Suara Bima terdengar datar. Air mata Rani langsung jatuh. Namun ia berusaha menjawab dengan suara tenang. "Kalau itu jalan yang Mas pilih, silakan. Tapi jangan pernah lupakan Nisa. Jangan pernah biarkan dia merasa tidak punya ayah." Bima terdiam sejenak. "Aku akan usahakan." Lalu sambungan terputus. Rani menggenggam ponselnya erat. Tubuhnya gemetar. Malam itu ia duduk lama di teras, menatap langit yang gelap. Ia tahu, kehidupannya tak lagi sama. Suaminya benar-benar pergi, meninggalkan rumah, meninggalkan tanggung jawab, meninggalkan cinta yang dulu pernah mereka bangun bersama. Namun di balik luka itu, ada tekad baru yang mulai tumbuh. Ia berjanji pada dirinya sendiri, jika Bima memilih pergi, maka ia akan belajar berjalan sendiri. Jika Bima memilih meninggalkan, maka ia akan membuktikan bahwa ia mampu bertahan. Karena ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi bisa bergantung pada cinta seorang pria. Satu-satunya sandaran yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, dan anak kecil yang kini menjadi alasan terbesarnya untuk terus hidup. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tiada ujung. Rani kini benar-benar menjalani hidup sebagai seorang ibu tunggal. Bima tidak lagi muncul di rumah, hanya sesekali menanyakan kabar lewat pesan singkat yang dingin, bahkan lebih sering tidak memberi kabar sama sekali. Kehadirannya di kehidupan Rani dan Nisa kini hanya sebatas bayangan samar. Namun, dalam kesepian itu, Rani menemukan kekuatan baru. Ia mulai bangkit, fokus kembali pada butiknya. Maya, sahabat setianya, sering datang membantu. Bahkan beberapa pelanggan setia yang mendengar cerita Rani semakin simpati dan justru lebih sering berbelanja untuk mendukungnya. Perlahan, roda bisnis itu berputar lebih cepat. Tetapi, di sisi lain kota, kehidupan Bima justru berjalan ke arah sebaliknya.
Setelah resmi menikah dengan Dina, ia memang terlihat bahagia di awal. Foto-foto mesra mereka beredar di media sosial, sengaja dipamerkan untuk menunjukkan kebahagiaan baru. Orang-orang yang melihat pun ikut berbisik, ada yang iri, ada pula yang mencibir. Namun kebahagiaan semu itu tidak berlangsung lama. Hanya dalam hitungan bulan, Bima mulai merasakan kenyataan pahit. Dina bukanlah sosok yang sederhana seperti Rani. Ia suka hidup mewah, suka belanja barang mahal, dan tidak segan menuntut Bima untuk memenuhi semua keinginannya. Gaji Bima yang terbatas dari kantornya tak sanggup menopang gaya hidup baru istrinya. Ditambah lagi, Dina ternyata membawa banyak masalah. Hutang kartu kredit, cicilan kendaraan, hingga gaya hidup yang jauh di luar kemampuan. Suatu malam, Bima pulang ke kontrakan dengan wajah muram. Dina menyambut dengan wajah cemberut. "Mas, aku butuh uang untuk beli tas baru. Ada model terbaru. Aku sudah pesan ke butik." Bima menatapnya kesal. "Din, kita baru bayar cicilan mobil. Aku nggak punya uang lebih." Dina mendengus sinis. "Mas selalu bilang nggak punya uang. Waktu sama Rani, kamu bisa hidup nyaman. Kenapa sama aku jadi susah?" Kata-kata itu menusuk hati Bima. Ia sadar, tanpa Rani, hidupnya jauh lebih sulit. Dulu, meski penghasilannya tidak terlalu besar, rumah tangganya berjalan stabil karena ada usaha butik Rani yang menopang banyak kebutuhan. Kini, tanpa itu semua, ia hanya lelaki biasa dengan gaji pas-pasan. Hari demi hari, pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Dina yang manja dan penuh tuntutan sering merasa tidak puas. Sementara Bima semakin tertekan. Tekanan pekerjaan, hutang yang menumpuk, dan kehidupan rumah tangga yang jauh dari harmonis membuatnya semakin murung. Di sisi lain, Rani justru semakin bersinar. Usaha butiknya berkembang pesat. Ia membuka cabang baru di pusat kota dengan bantuan Maya. Nama Rani semakin dikenal. Bahkan beberapa majalah lokal menulis kisah suksesnya sebagai inspirasi wanita mandiri. Suatu sore, ketika Rani sedang merapikan butik, seorang pelanggan lama menghampirinya. "Bu Rani, saya bertemu Pak Bima kemarin. Dia terlihat lusuh, berbeda sekali dengan dulu. Dia tampak jatuh." Rani terdiam sesaat. Hatinya bergetar, bukan karena rindu, tapi karena getir. Ia tidak ingin merasa puas atas penderitaan mantan suaminya, tetapi di lubuk hati, ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihan Bima sendiri. Beberapa minggu kemudian, kabar lain datang. Rani mendapat telepon dari seorang rekan bisnis Bima. "Bu Rani, maaf saya langsung menghubungi, tapi saya rasa ibu harus tahu. Perusahaan tempat Pak Bima bekerja mengalami masalah. Banyak proyek mandek. Gaji pegawai sering terlambat. Saya dengar Pak Bima bahkan sudah berhutang ke beberapa teman kantor." Rani terdiam, menggenggam ponselnya erat. Hatinya berkecamuk. Malam itu, ia duduk lama di teras rumahnya, menatap bintang. Maya datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Ran, aku tahu kamu dengar kabar itu. Jangan biarkan hatimu luluh. Ingat apa yang sudah dia lakukan padamu." Rani menunduk. "Aku tidak dendam, Mei. Tapi aku tidak bisa mengerti bagaimana seorang lelaki bisa meninggalkan keluarganya demi wanita lain, lalu sekarang terpuruk. Aku hanya kasihan pada dirinya. Tapi aku juga marah, karena semua ini bisa saja tidak terjadi kalau dia tetap setia." Di sisi lain, hidup Bima semakin hancur. Dina yang dulu terlihat manis kini sering melawan. Ia tidak betah hidup susah. "Mas, aku capek hidup begini. Aku nggak mau terus makan mie instan tiap malam. Kalau Mas nggak bisa kasih aku hidup enak, untuk apa aku nikah sama Mas?" Bima menatap istrinya dengan mata merah. "Din, aku sudah berusaha. Aku kerja siang malam. Kamu pikir gampang? Aku sudah korbankan banyak hal demi kamu." Dina tertawa sinis. "Korban? Justru aku yang korban, Mas. Aku meninggalkan banyak lelaki yang bisa kasih aku hidup mewah, hanya demi nikah dengan Mas. Ternyata Mas cuma pegawai biasa." Pertengkaran itu meledak besar.
Dina pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Bima ditinggalkan sendirian, terjebak dalam hutang dan rasa putus asa. Saat itulah kebenaran benar-benar terungkap. Semua orang mulai tahu bahwa pernikahan barunya tidak seindah yang dipamerkan. Foto-foto mesra menghilang. Kabar pertengkaran mulai terdengar. Bahkan rekan-rekan kantor mulai berbisik bahwa Bima kehilangan wibawanya. Sementara itu, Nisa tumbuh semakin besar. Ia mulai bisa merasakan ketidakhadiran ayahnya. "Bu, kenapa ayah jarang pulang? Kenapa ayah nggak pernah main sama aku lagi?" Tanyanya suatu malam dengan mata polos. Rani menahan tangis, memeluk putrinya erat. "Ayah sedang sibuk, Nak. Tapi jangan sedih. Ibu selalu ada untukmu." Meski ucapannya sederhana, hatinya perih. Ia tidak ingin anaknya tumbuh dengan luka yang sama seperti dirinya. Suatu sore, tanpa diduga, Bima muncul di butik Rani. Wajahnya kusut, bajunya lusuh, matanya merah. Para karyawan kaget melihat kedatangannya. Rani yang sedang memeriksa stok barang langsung berdiri, tubuhnya menegang. "Mas, kenapa datang ke sini?" tanyanya dingin. Bima menunduk, suaranya bergetar. "Ran, aku salah. Aku hancur sekarang. Dina meninggalkanku. Hutang menumpuk. Pekerjaan kacau. Aku butuh kamu." Rani terdiam lama, menatap lelaki yang dulu pernah sangat ia cintai. Air matanya menetes, bukan karena cinta, tetapi karena luka yang kembali terbuka. "Mas, kamu datang terlambat. Aku sudah tidak bisa lagi menanggung luka yang sama. Aku sudah belajar berdiri sendiri. Aku sudah memilih jalan hidupku. Dan di jalan itu, tidak ada lagi tempat untukmu." Kata-kata itu keluar dengan tegas, meski hatinya bergetar. Bima menunduk, tubuhnya lemas. "Ran, maafkan aku." Rani menarik napas panjang. "Aku sudah memaafkanmu, Mas. Tapi maaf bukan berarti aku menerima kembali. Aku tidak mau lagi hidup dalam ancaman, dalam kebohongan, dalam pengkhianatan. Aku ingin hidup tenang bersama anakku." Bima menangis terisak, namun Rani berbalik, melangkah masuk ke ruang belakang butik. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menutup pintu hatinya untuk pria itu. Dan saat itu pula, kebenaran terungkap dengan begitu jelas. Bima yang dulu merasa gagah dengan pilihan poligaminya, kini jatuh terpuruk di titik terendah. Sementara Rani, wanita yang pernah dianggap lemah, justru berdiri tegak dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Hari itu butik Rani terasa begitu hening setelah kepergian Bima. Para karyawan hanya saling pandang, tidak berani berkomentar. Maya menghampiri Rani yang masih berdiri kaku di balik pintu ruang belakang. Tubuhnya bergetar menahan perasaan campur aduk. "Ran." Maya menyentuh bahunya perlahan. "Kamu sudah mengambil keputusan yang benar. Jangan goyah hanya karena air matanya. Ingat semua luka yang dia beri padamu." Rani mengangguk pelan. Matanya menatap kosong ke lantai. "Aku tidak membencinya, Mei. Tapi aku juga tidak lagi melihat sosok suamiku di dirinya. Yang ada hanya orang asing yang pernah singgah, lalu pergi, dan sekarang kembali hanya karena hancur." Malam itu, setelah butik tutup, Rani pulang ke rumah bersama Nisa. Anak kecil itu berlari menyambutnya dengan wajah ceria. "Bu, lihat, aku dapat bintang dari sekolah hari ini," katanya sambil menunjukkan kertas gambar. Rani tersenyum, memeluk Nisa erat. "Ibu bangga sekali sama kamu. Nak, kamu hadiah terbesar yang ibu punya." Pelukan itu seakan menghapus sedikit rasa sakit yang masih tertinggal. Rani menyadari, kebahagiaan sejati tidak lagi ia temukan pada janji seorang suami, tetapi pada tawa dan senyum anaknya yang tulus. Namun kabar kedatangan Bima ke butik cepat menyebar. Keesokan harinya, beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Rani akan menerima kembali suaminya. Ada yang menyindir bahwa Rani pasti tidak bisa hidup sendiri. Rani mendengar semua itu dengan kepala tegak. Kali ini, ia tidak ingin hidupnya ditentukan oleh omongan orang. Ia sudah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Beberapa hari kemudian, Bima kembali muncul.
Kali ini di rumah orang tua Rani. Ia datang dengan wajah lusuh, membawa selembar surat di tangannya. "Ayah, Ibu." Suaranya bergetar saat berbicara pada mertua yang dulu sangat menghormatinya. "Saya minta maaf. Saya salah besar. Saya hancur tanpa Rani. Saya ingin memperbaiki semuanya." Ayah Rani menatapnya tajam. Wajahnya penuh kecewa. "Bima, kamu datang ke rumah ini dulu sebagai seorang lelaki yang berjanji menjaga anak kami. Tapi lihat apa yang kamu lakukan. Kamu hianati dia. Kamu tinggalkan cucu kami. Lalu kamu datang dengan air mata? Apa kamu pikir semua bisa diperbaiki dengan maaf?" Bima menunduk. Tangannya gemetar. "Saya tahu saya salah. Tapi saya mohon, beri saya kesempatan." Saat itu, Rani keluar dari kamar, berdiri di ruang tamu dengan wajah tegas. "Kesempatan, Mas? Aku sudah beri kesempatan bertahun-tahun. Aku sabar, aku diam, aku tahan semua perlakuanmu. Tapi apa yang aku dapat? Ancaman, pengkhianatan. Dan akhirnya, kau benar-benar pergi. Sekarang, setelah kau hancur, kau datang lagi minta kesempatan? Tidak, Mas. Aku tidak bisa." Air mata Rani jatuh, tapi suaranya tetap tegas. "Aku sudah memilih jalanku. Jalan di mana aku bisa berdiri dengan harga diriku sendiri, bersama anakku. Jalan di mana aku tidak lagi takut kehilangan, karena aku sudah kehilanganmu sejak lama." Bima terisak, namun Rani berbalik, masuk kembali ke kamarnya. Ibunya menatap Bima dengan sorot mata iba, namun tegas. "Pulanglah, Bima. Jangan ganggu lagi anak kami. Biarkan dia hidup dengan tenang." Hari itu, Bima pergi dengan langkah gontai. Dan itu menjadi terakhir kalinya ia datang memohon. Waktu berjalan. Rani semakin fokus membangun hidupnya. Butiknya kini semakin besar, membuka cabang kedua di kota lain. Ia sering diundang untuk berbicara di seminar kewirausahaan, berbagi kisah sebagai wanita tangguh yang bangkit dari keterpurukan. Nisa tumbuh sehat dan cerdas, menjadi alasan terbesar Rani untuk terus melangkah. Setiap kali melihat senyum anaknya, Rani merasa segala luka dan air mata yang pernah ia alami seolah berubah menjadi kekuatan baru. Malam-malam yang dulu dipenuhi tangisan kini berganti dengan doa penuh syukur. Rani tahu, hidupnya tidak lagi sama. Tetapi di balik semua luka, ia menemukan dirinya yang baru, lebih kuat, lebih berani, dan lebih berharga. Di sisi lain, kabar tentang Bima terus terdengar. Perusahaan tempatnya bekerja akhirnya bangkrut. Dina benar-benar meninggalkannya, kabur bersama pria lain. Bima terjebak dalam hutang, kehilangan pekerjaan, dan terpuruk sendirian. Orang-orang yang dulu memujinya kini berbalik menjauh. Suatu hari, Rani mendengar kabar itu dari seorang kerabat. Ia hanya tersenyum pahit. "Hidup memang selalu membalas, Mei," ucapnya pada sahabatnya. "Dulu aku yang menangis. Sekarang dia yang merasakan pahitnya kehilangan. Aku tidak bersyukur atas penderitaannya, tapi aku belajar bahwa tidak ada pengkhianatan yang berakhir dengan manis." Maya menggenggam tangan Rani erat. "Dan kamu sudah jadi bukti hidup bahwa wanita bisa berdiri tanpa harus bergantung pada laki-laki." Rani menatap jauh ke langit malam, hati kecilnya berbisik. "Aku sudah melalui semuanya. Kini saatnya aku benar-benar memulai hidup yang baru." Dan itulah akhir dari perjalanan panjang yang penuh luka dan air mata. Sebuah perjalanan di mana seorang wanita akhirnya menemukan kekuatan sejatinya, bukan dari suaminya, bukan dari harta,